dalam 1 hari, 1 tahun, 20 tahun. Enggak. Lihat aja, ratusan tahun lebih. 593 mundur ke belakang. Sampai 565. Kalau penulisan tahun Ibrani memang begini Bapak Ibu. Harus dimulai dulu dari tahun kecil ke tahun yang besar. Nah itu bedanya. Kalau kita orang Indonesia kan dari tahun kecil dulu baru ke tahun besar kan begitu. Nah tapi itu hanya istilah penulisan yang berbeda saja. Kenapa Alkitab kita itu tidak selalu terjadi selesai ditulis dalam 1 hari? Ini bicara masalah validitas. Apa itu validitas? Keakuratan data, fakta, sejarah. Jadi memang Alkitab kita, jangan kita klaim seperti tetangga sebelah. Apa itu? Mereka kan selalu ngaku, ngeklaim turun dari surga katanya. Tapi ujungnya ditulis oleh manusia. Kita nggak boleh begitu ya. Kita nggak boleh begitu. Kitab kita itu memang bukan kitab yang langsung sudah jadi di surga, lalu diserah terimakan kepada para nabi-nabi. Ya, sudah dalam bentuk yang jadi seperti sekarang. Enggak. Kitab kita itu didiktekan, disampaikan oleh Tuhan lewat para nabi-nabi. Artinya tidak langsung turun dari sorga. Seperti klaim saudara kita yang tetangga sebelah. Oke ya, itu harus jelas itu. Nah, tapi kadang-kadang orang berpikir begini, kenapa mereka selalu mengatakan kita mereka turun dari surga? Karena itu paling gampang untuk membunuh umat. Yang kedua, ya supaya tidak ada yang protes, supaya tidak ada yang boleh mengkritik. Di balik daripada semua itu, karena terlalu takut, di sana ada banyak kesalahan. Maka diklaimlah, ini dari sorga, kata orang Betawi. Kalau Alkitab kita siap dikritik, siap diprotes. Tapi sekalipun dikritik, sekalipun diprotes Alkitab kita, tidak terganggu. Tidak pernah berubah. Kenapa? Karena sumber datanya, saksi hidupnya, sejarahnya akurat. Karena proses penulisannya bukan terjadi hanya 1, 2, 3 hari. Tapi ratusan tahun. Bayangin aja Bapak Ibu. Dari tahun 593 ke tahun 565. Hitung sendirilah itu kira. Itu bedanya. Pasalnya sebanyak 48 pasal. Ayatnya 1273 ayat. Ya. Ini kalau kita bicara dalam konteks terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam konteks misalkan bahasa King James pasti beda Bapak Ibu pasalnya. Ayatnya. Pastilah. Karena kenapa? Ya rentan jumlah kosakata atau kata yang dipakai setiap negara kan beda Bapak. Tapi nggak perlu dipersoalkan itu. Karena keakuratan Alkitab kita bukan ditentukan hanya sebatas, oh jumlah pasalnya harus sama seperti di zaman Nabi. Di Arab sampai ke Indonesia, nggak begitu kita. Kalau tetangga itu kan begitu. Dari Arab sana, di bawah kolong langit ini harus tetap A. Di neraka pun harus A. Ya, mengapa? Karena Tuhannya kaku. Ya, makanya yang disembah batu. Kalau kita enggak, Tuhan kita itu dinamis. Ya. Bisa menyusukan diri dalam setiap situasi dan kondisi. Karena kenapa? Tuhan kita itu maha kuasa. Maka tidak ada bahasa apapun yang boleh membatasi kemahakuasaannya. Oke Bapak Ibu ya. Nah penulisnya sekali lagi adalah Nabi Hezkiel. Dan tadi kita sudah baca itu dalam Hezkiel pasal 1 ayat 3. Seorang imam yang diasingkan atau kirim bersama dengan orang Israel di Babel. Dalam rangka pembentukan pendisiplinan bagi bangsa Israel yang kurang keras. Dan sekali lagi bahwa memang kita Hezkiel ini secara khusus pertama kali diperdengarkan, disampaikan, diajarkan, dikotbahkan oleh Hezkiel kepada orang Yahudi di tengah-tengah penjajahan atau pembuangan di Babel. Khususnya di kota Tel Aviv, tepi sungai Kebar.
Sampai sekarang masih ini nama kota ini. Ya, untuk apa? Memberikan warning bagi bangsa Israel. Ketidaktaatan kalian, kengeyelan kalian, pasti ada hukumannya. Tapi sisi lain, Yehezkel juga mengingatkan mereka. Sekalipun engkau dihukum, Tuhan tidak langsung memusnahkanmu di tengah-tengah pembentukan, di tengah-tengah ya pembuangan di Babel. Bagi kita secara umum, juga Alkitab ini menjadi penting. Saya sudah sampaikan di awal tadi. Karena perilaku keras kepala, ngeyel itu juga sering kita lakukan kok. Maka hari ini Nabi Hezkel berbicara kepada kita, berhentilah kita. Cobalah kita dari kengeyelan kita. Ya, sebagai orang percaya. Supaya hukuman atau sanksi yang pernah dialami bangsa Israel tidak perlu terjadi dalam diri kita, Bapak. Tidak perlu lah. Dasar Alkitab panggilan Yehezkel sebagai nabi. Yehezkel pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dijelaskan Yehezkel menerima penglihatan. Ya, pertama kali dari Tuhan pada saat dia di tepi sungai Kebar. Yehezkel pasal 2 ayat 3 sampai 6. Allah mengutus Yehezkel kepada siapa? Bangsa Israel. Yang suka memberontak, yang suka melawan Tuhan. Termasuk juga Allah sedang mengutus Yehezkel juga lewat kitab Yehezkel bagi kita hari ini. Karena seringkali kita juga memberontak melawan Tuhan. Karena ketidaktaatan. Yehezkel pasal 3 ayat 1 sampai 4. Tuhan memerintahkan kepada Yehezkel. Bicaralah, ingatkanlah, tegurlah, koreksilah. Kaummu itu. Bangsamu itu. Dan kita juga sedang diingatkan, dikoreksi, ditegur. Lewat kitab Yehezkel pada hari ini Bapak Ibu. Bukan hanya orang Israel. Yehezkel pasal 24 ayat 24. Lagi-lagi Tuhan menguatkan Yehezkel sebagai tanda bagi bangsa Israel. Untuk kuat menghadapi pembentukan Tuhan. Sekalipun mereka seringkali kelaparan. Sekalipun mereka seringkali tidak punya tempat yang layak untuk tidur. Yehezkel ditugaskan Tuhan. Teguhkan mereka, ingatkan mereka. Jangan putus asa. Karena tujuanku, kata Tuhan, membuang mereka ke Babel. Diperbudak oleh bangsa lain. Tidak jahat. Tapi untuk menyadarkan mereka. Termasuk kita sedang disadarkan juga oleh Tuhan lewat kitab ini Bapak. Sungguh-sungguhlah kalau mau tobat. Ngeyel. Itu kata Tuhan. Dan memang tugas ini disampaikan oleh Yehezkel dengan jelas dan tegas kepada mereka.